Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini termasuk ke dalam statistika. Materi ini dipelajari di kelas 12 SMA. Nah, bagi kalian teman-teman semua yang sedang mempelajari tentang ukuran penyebaran data, mudah-mudahan video ini dapat membantu untuk lebih memahami lagi apa itu ukuran penyebaran data. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja. Nah, di sini ukuran penyebaran data merupakan nilai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar data menyebar dari titik pemusatannya. Jadi, sesuai nama ya nih, ukuran penyebaran data. Berarti kita harus ingin mengetahui seberapa besar penyebaran data dari titik pemusatannya. Nah, dalam ukuran penyebaran data ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu jangkauan. Kedua adalah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Ketiga adalah simpangan rata-rata. Keempat adalah ragam. Dan yang terakhir adalah simpangan baku. Jadi, perhatikan ya, 5 bagian ini termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Jadi, kalau kalian nemuin ini, berarti kalau nyari simpangan rata-rata, misal, berarti ini adalah bagian dari ukuran penyebaran data statistika. Nah, kita langsung saja ke jangkauan. Nah, jangkauan suatu data adalah selisih antara datum terbesar dan datum terkecil yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah cara untuk mencari jangkauan ya. Jangkauan sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, ini tuh adalah langkah-langkah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, langkah pertama adalah menentukan jangkauannya terlebih dahulu ya. Nah, jangkauan, kita langsung saja ke contoh soal ya, biar lebih dimengerti lagi. Nah, berikut data nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Ini adalah datanya. Berarti kita harus cari datum terbesar dan datum terkecilnya. Datum terbesar ini adalah nilai dari seluruh data yang memiliki nilai yang terbesar. Ya, yang memiliki nilai terbesar. Berapa coba di sini kita cari? 8 enggak ya? Nah, 10 ini adalah paling besar. Ada nggak yang lebih besar lagi dari 10? Nggak ada kan? Berarti yang terbesarnya adalah 10. Datum terbesarnya adalah 10. Kemudian, datum terkecilnya berapa? Nah, kebalikan dari 10 ini, dari yang terbesar. Berarti terkecil, paling kecil gitu. Di sini berapa? Ada 6. Ada nggak lebih kecil dari 6? Oh, ada ini, 5. Dari 5 ada nggak lebih kecil lagi? Nggak ada ya. Berarti datum terbesarnya adalah 10 dan datum terkecilnya adalah 5. Nah, kalau udah kayak gitu, kita kurangin aja sesuai dengan rumus ini. Nah, datum terbesarnya 10, data terkecilnya adalah 5, jangkauannya adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Sama aja ya, datum dan juga data itu sama aja. Jangkauannya berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, jadi jangkauan dari data di atas adalah 5 ya, teman-teman semua. Nah, jangkauan itu mudah banget. Kita cari aja datum terkecil dan datum terbesarnya, kemudian dikurangi. Oke, kita lanjut ke jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil nih. Yang pertama nih, dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama adalah kuartil yang bawah. Kemudian kuartil kedua adalah kuartil tengah atau mediannya. Kuartil ketiga berarti adalah kuartil atas. Nah, berarti di sini kalau ada mediannya, kalau kita punya data harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai ke terbesar. Kita langsung saja ke contoh soal yang udah selesai nih. Lihat, nih ini datanya kan. Nah, data ini harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini udah diurutkan. Nah, kita harus tahu dulu nih, jangkauan kuartil itu adalah selisih ya antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan ya, berarti sama dengan jangkauan yang tadi kita bahas, tapi ini dalam kuartilnya.
atau interkuartil. Banyak datum kelompok, nih, dilihat ya, syarat untuk menentukan kuartil ini harus banyak datum kelompok pertama sama dengan banyak datum kelompok kedua. Datum kelompok kedua itu harus sama dengan ketiga juga harus sama dengan kelompok 4. Berarti di sini artinya harus sama rata nilainya atau datanya harus banyak. Banyak datanya harus sama banyak ya. Nah, lihat perhatikan di sini. Kita punya data, lihat. Ini adalah yang pertama. Ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat. Sama banyak kan? 2 nih. Kita langsung saja ya, biar lebih memahami lagi. Nih, lihat di sini. Kita, langkah pertamanya adalah untuk nyari dulu medianya berapa. Setelah data ini diurutkan, kita cari dulu medianya yang mana. Ini adalah ganjil atau genap. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ada 11 berarti ganjil ya. Ganjil itu gak usah dibagi lagi. Nah, lihat di sini. Kalau 11 berarti setiap bagiannya 5 dan sisa 1. Nah, yang sisa 1 itu harus di tengah-tengah data. Itu adalah medianya. Berarti kita bagi 5 dari arah sini 1, 2, 3, 4, 5 dan dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik. Nah, kita dapat medianya ini kan. Medianya ini. Medianya adalah 6. Nah, median ini dia adalah kuartil tengah. Ya, ingat. Kita udah punya kuartil tengah. Nah, untuk mendapatkan kuartil pertama itu gimana? Sama seperti mencari median dari seluruh ini. Jadi bagian ini kita cari mediannya mana? Jadi kalau 5 kita 2 bagi 2 itu 2,5 gak mungkin. Kita bagi 2 aja, 2 masing-masingnya 2 ya. Masing-masingnya 2 dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di tengah-tengahnya ada 5. Nah, 5 ini adalah median dari sini, tapi ini adalah bukan median, bukan kuartil tengah, tapi kuartil bawah. Nah, untuk mencari kuartil atas, lakukan hal yang sama seperti ini. Berarti ini kedua ke sebelah kiri dan 2 lagi ke sebelah kanan. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah kuartil ketiganya. Nah, apabila kalian nemuin data yang genap misalnya, bukan dibagi 1 aja, bukan kita nggak nemu 1 gitu, nggak nemu ini aja, tapi 2, 4, dan 5. Kita tambahkan aja 4 dan 5 kalau tengahnya ini ya, 4 ditambah 5 dibagi 2, seperti itu. Kalau ini kebetulan ganjil, jadi kita udah dapat 1-1, nggak usah dibagi 2 lagi. Nah, kita udah dapat nih kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, rumus untuk menentukan jangkauan interkuartil adalah kuartil 3 dikurangi kuartil pertama. Berarti ini ya, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Jangkauan yang terbesar dikurangi yang terkecil. Berarti ini berapa? Kuartil 3 kan 7 nih. 7 dikurangi apa? Kuartil pertama yaitu 5. 7 dikurang 5 adalah 2. Nah, itu adalah cara untuk menentukan jangkauan interkuartil. Kita lanjut ke simpangan kuartil nih. Simpangan kuartil ini adalah jangkauan semi kuartil, adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Berarti di sini kita harus punya dulu jangkauan interkuartilnya baru dibagi 2. Nah, simpangan kuartil dinotasikan dengan QD sama dengan QD, nah sama dengan setengah QR. Nah, atau QD setengah dari Q3 dikurangi Q1. Sama aja ya. Nah, berarti kalau dari contoh yang tadi kan kita nih, kuartil jangkauan interkuartilnya 2. Berarti setengah dari 2 itu berapa? 1 kan? Nah, 1. Jadi, simpangan kuartil itu kita harus punya dulu jangkauan kuartil baru dibagi 2. Nah, jadi QD-nya adalah setengah dari 2 sama dengan 1. Kita lanjut ke simpangan rata-rata nih. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai meannya.
Nah, simpangan rata-rata berarti kita harus nyari dulu rata-ratanya. Kita harus tahu nih rata-ratanya berapa. Nah, jika suatu data kuantitatif dinyatakan dengan Q1, X1, X2, sampai ke Xn, simpangan rata-rata atau SR ya, ini simbolnya SR, dapat dirumuskan sebagai berikut. Nih, SR adalah 1/N jumlah dari harga mutlak XI dikurangi X bar. Nah, X bar ini adalah rata-rata, berarti kita harus cari dulu nih rata-ratanya berapa, langkah pertamanya. Nah, ini keterangannya. X bar adalah rata-rata hitung, SI datum ke I, N ukuran data, dan yang ini adalah tanda harga mutlak ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Berapakah simpangan rata-rata dari data berikut ini? Nah, dari data ini kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Ya, langkah pertama kita urutkan dulu. Nah, dari data terkecil sampai ke data terbesar. Kemudian, langkah selanjutnya kita cari simpangan, bukan simpangan, rata-ratanya kita harus cari dulu. Nah, rumus rata-rata ini adalah seperti ini ya. Rata-rata adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Nah, jumlah semua datum ini adalah 56. Ditambahkan semua ya, dibagi dengan banyaknya datum. Nih, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak datumnya adalah 8. Jadi 56 dibagi 8 adalah 7. Jadi kita udah punya nih rata-ratanya dari data berikut ini adalah 7 ya. Nah, kemudian udah punya rata-rata, XI-nya kita udah punya nih. XI ini adalah ini ya. Nah, ini adalah XI. XI adalah nilai ke I. Nah, kita tentukan setengah dari jumlah mutlak XI dikurangi X bar. Berarti XI ini dikurangi dengan 7. Kemudian XI ini dikurangi dengan 7. Ditambah semua jumlahnya berapa, baru dibagi dengan banyaknya ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini. Mutlak 3, ini 3 dikurangi 7, ditambah 3 dikurangi 7, 4 dikurangi 7, 5 dikurangi 7, 7 dikurangi 7, 11 dikurangi 7, 12 dikurangi 7. Nah, di sini kita jumlahkan hasil pengurangan ini, hasilnya berapa. Nah, karena ada harga mutlak di sini, yang harusnya ini negatif, nah ini kan negatif nih, harusnya 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Nah, di sini nggak negatif, positif semua. Nah, berarti jumlahkan semuanya berapa? Hasilnya 26 dibagi dengan banyaknya N. Nah, N ini adalah banyak data ya, banyak datanya 8. Nah, 26 dibagi 8 adalah 3,25. Berarti, nah di sini jadinya simpangan rata-rata dari data berikut ini adalah 3,25. Nah, nyari simpangan rata-rata, intinya langkah pertama kita harus nyari dulu rata-ratanya berapa. Baru kita kurangkan XI-nya bersama rata-ratanya berapa. Kita kurangkan, jumlahkan hasil pengurangan tersebut, hasilnya berapa, dibagi dengan banyaknya data. Itu Nah, seperti itu. Kita masuk ke ragam. Nih, ragam adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai terhadap nilai meannya. Nah, jika suatu data kuantitatif dinyatakan dengan X1, X2, sampai ke Xn, ragam atau varians didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Nih, rumusnya seperti ini adalah S pangkat 2 sama dengan setengah dari N jumlah dari XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, sama aja ya. Kalau tadi mah harga mutlak ya, kalau untuk simpangan rata-rata. Nah, kalau ragam mah nggak ada harga mutlak, tapi adanya pangkat 2. Ingat ya, tapi rumusnya hampir sama ya. Yang ragam mah ada pangkat 2-nya, kalau untuk yang simpangan rata-rata nggak ada pangkat 2. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan ragam dari data berikut. Nah, berarti kita harus cari apa dulu? Rata-ratanya dulu ya dari sini. Nah, kita harus cari dulu rata-ratanya berapa nih. Rata-ratanya 7.
kita hitung yang namanya ragamnya. Nah, hitunglah jumlah dari XI dikurangi X bar pangkat 2. Berarti nih, rata-ratanya berapa di sini? Rata-ratanya kan 7 nih. 7. Berarti XI-nya berapa? Ini adalah XI semua ya. Ini adalah XI. Berarti 3 dikurangi 7 pangkat 2 berapa? Kemudian berapa lagi? 3 sama ya. 3 dikurangi 7 pangkat 2. 4 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah semua. Nah, karena sigma ini adalah jumlah ya. Jumlah dari semua XI dikurangi X bar. Nah, X bar pangkat 2. Jadi, jumlah dari seluruh ini berapa? Nah, 3 dikurangi 7 kan 4 nih. Negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 4. Itu jadi positif ya. Negatif dikali negatif. 4 dikali 4, 16. Nah, 16 berarti 16 ditambah 16 ditambah berapa lagi? Ini 4 dikurangi 3 dikali 3, 9. Hasil dari jumlah ini adalah 108. Nah, setelah kita punya 108 ini, berarti kita cari S2-nya nih. S2-nya adalah setengah dari jumlah XI dikurangi X bar. Kita udah punya kan jumlah dari ini. Nah, jumlah dari XI dikurangi X bar pangkat 2 adalah 102. Nah, kita udah punya nih. 102 dikali 1 per N. 1 per N. N-nya berapa di sini? N-nya kan 8 nih. Banyak ini nih. Banyak ini adalah 8. Jadi 1 per 8 dikali dengan 102. Nah, 102 dikalikan 1 dikali 102 berapa? 102 ya. Tetap jadi 102 per 8 nih. Ini teh. Jadinya kayak gitu ya. Hilangkan ini jadinya 102 per 8 itu berapa? Adalah 12,75. Jadi ragamnya adalah berapa? Ragam dari data berikut ini adalah 12,75. Nah, kita ke simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sama kayak ragam, cuma di sini kita menggunakan akar. Nah, simpangan baku data tunggal untuk data tunggal berukuran N dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, S sama dengan S pangkat 2, ini kan S ragam ya, ragam tapi diakarkan. S pangkat 2 sama dengan akar dari setengah dari N, setengah N, jumlah dari XI dikurangi X bar. Kayak gitu ya. Nah, kita ke contoh soal aja ya. Hitunglah simpangan baku dari data berikut. Ya, simpangan baku dari data berikut ini datanya ya. Kita akan cari simpangan bakunya. Nah, datanya diurutkan terlebih dahulu, boleh enggak juga, enggak apa-apa. Nah, setelah itu, kita cari rata-ratanya. Rata-rata ini disimbolkan dengan X bar ya. Ingat, rumusnya adalah menjumlahkan semua XI. Nah, jumlah semua XI adalah semua data. Jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya N. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya 10. Berarti, nih, jumlahkan semua 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7. Jumlah semua 75 per 10. Nah, ini rata-ratanya jadi 7,5. Nah, udah punya rata-ratanya, berarti kita tinggal hitung. Jumlah dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai ke N ke-10 adalah XI dikurangi X bar, sama kayak tadi. Nih, pangkat 2 ya, ini jangan lupa nih, pangkat 2. Nah, kayak ini. Jadi berapa? 5 dikurangi 7,5, kan ini ya, pangkat 2. 6 dikurangi, nih, 6 dikurangi 7,5, sama kayak ragam tadi. Nah, cuman ini diakarkan nantinya. Nah, lihat di sini ya. Setengah dari XI dikurangi X bar adalah 1 per 10 dikali 2,4. Nah, ini adalah jumlah dari seluruh ini dibagi dengan N. Ini tinggal dikalikan aja. 1 dikali
24,5, jadi ini hapus. 24,5 per 8. Nah, dibagi per 8 per 10 ya. Nah, per 10 nih. Jadi kayak gini. Nah, dibagi 24 dibagi 10. 24,5 dibagi 10 berapa? Jadi 2,45. Nah, kita kan udah punya SR-nya kan. Ini SR. Ini tuh SR. Nah, SR ini. SR. S pangkat 2, bukan XR. SR ya. S pangkat 2. Kita udah punya ragamnya nih. Tinggal kita akarkan saja. Berarti berapa? Nah, ini kan hasilnya. Ya udah, akar dari 2,45 itu berapa? 1,57. Gampang ya. Jadi tinggal ini aja, kalau kita udah punya ragamnya, ragam atau S pangkat 2, kita tinggal diakarkan. Akar dari hasil dari ragam itu berapa? Nah, simpangan baku itu adalah lanjutan dari ragam. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang ukuran penyebaran data. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.